Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Yeni Susanti, mahasiswa STIS Tembi Bandung Business School dengan NPM 1011907. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resume materi pendidikan agama Islam guna memenuhi ujian tengah semester 5. Tariful Quran, salah satu metodenya adalah tafakkur untuk memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakkur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Kalamullah memiliki dua unsur kata, dari lafaz dan Allah. Kalam adalah perkataan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Secara nuatul Quran memiliki 3. Secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua dari Lauhul Al-Mahfuz ke Laut Mahfuzah. Yang ketiga dari Mahfuzah ke hati Nabi secara berangsur-angsur. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Selanjutnya adalah mukjizat. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat. Mukjizat sendiri adalah keajaiban yang di luar kesanggupan manusia. Mukjizat terbesar yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang akan abadi sampai akhir, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, yang bertentangan adat atau keluar dari batas-batas fakta yang telah diketahui. Manusia tidak sanggup membuatnya, karena hal ini di luar dari kesanggupan manusia. Al-Quran dari segi isinya mengandung mukjizat. Di antaranya, di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu adalah hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Di dalam Al-Quran terdapat fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab saat itu. Tetapi fakta-fakta itu dijelaskan dengan tepat dan sekarang terbukti kebenarannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipelihara olehnya. Quran surat Al-Hajr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah benar-benar memeliharanya. Kemudian ada Asmaul Al-Quran. Al-Quran secara bahasa Arab yaitu Quran. Al-Quran secara istilah adalah firman Allah yang berbentuk mukjizat, diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawaw, merupakan ibadah bila membacanya. Dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Kitab, dalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Beberapa macam dan arti dari Al-Quran. Al-Huda sebagai petunjuk, Ar-Rahman sebagai rahmat, An-Nur cahaya, Ar-Ruh dan Asy-Syifa. Nama-nama Al-Quran. Al-Haq adalah kebenaran. Isinya adalah kebenaran dari awal hingga akhir ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan kehidupan manusia sesuai isi Al-Quran, serta untuk mengatur sistem kehidupan manusia itu sendiri. Semua yang ada dalam Al-Quran itu harus diikuti bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh semua makhluk. Al-Bayan, yaitu keterangan, memberikan penjelasan kepada manusia mana yang benar
mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, dan mana yang sesat. Al-Mau'izah, yaitu pengajaran atau nasihat, diturunkan untuk berbagai keperluan manusia. Umat manusia akan senantiasa membutuhkan pelajaran dan peringatan yang akan membawanya ke jalan yang benar, kembali pada tujuan penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Quran Surat Al-Qamar ayat 22. Al-Zikr, yaitu peringatan, memberikan peringatan kepada manusia yang bersifat pelupa, yang mendarah daging. Lalu yang terakhir, Al-Busyra, yaitu kabar gembira. Al-Quran menjadi media penyampaian kabar gembira bagi umatnya yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak janji dan kabar gembira yang Allah berikan kepada umatnya yang taat. Al-Quran merupakan mukjizat yang luar biasa. Al-Quran ialah sebenar-benarnya kitab suci berisi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan menjadi salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Fungsi Al-Quran bagi umat manusia adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis menuntun kita kepada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam permasalahan, semuanya ada jawabannya dalam Al-Quran. Hal ini pula yang membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Bahkan sejak 1400 tahun lalu, detik ini Al-Quran tetap terjamin keaslian isinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memeliharanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Hajr ayat 9. Maka hal ini merupakan salah satu daripada keajaiban Al-Quran sendiri. Bahkan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban Al-Quran, baik yang sudah terbukti dalam ilmu pengetahuan maupun segala sesuatu yang masih dirahasiakan Allah akan buktinya. Salah satunya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah, benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Quran Surat Al-Waqiah ayat 57 sampai ayat 59. Dimulai dari hal mendasar tentang adanya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa. Dikatakan istimewa karena jika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, hanya manusia yang memiliki akal dan pikiran. Dengan begitu, manusia pun mendapat hak istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hak untuk memilih untuk beriman kepadanya, untuk memilih untuk ingkar. Jika manusia memilih untuk beriman, maka manusia itu akan mendapat derajat yang lebih baik daripada malaikat, makhluk ciptaan Allah yang hanya memiliki akal. Sebaliknya, jika manusia itu memilih untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajatnya sama dengan iblis, setan, makhluk ciptaan Allah yang hanya memiliki nafsu. Sebagai makhluk yang istimewa, penciptaan manusia pun bisa dikatakan juga istimewa karena melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana proses penciptaan manusia. Bahkan hal tersebut telah jelas terperinci sebelumnya manusia dengan ilmu kedokterannya yang mumpuni seperti sekarang ini. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dengan detail sebagaimana kiranya seorang manusia bisa terbentuk sampai terlahir menjadi wujud seorang manusia.
Inilah beberapa keajaiban Al-Quran di dunia ini, terutama jika ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, maka sangat mudah untuk diterima oleh akal manusia. Perlu diingat juga bahwa itu semua hanyalah sedikit daripada keajaiban Al-Quran yang mulia. Maka, jika seseorang ingin mengenal Islam, hendaknya belajarlah dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bukan melihat kepada seorang muslim, karena seorang muslim sendiri ialah manusia yang tidak terlepas dari dosa. Karenanya, banyak kesalahpahaman yang beredar di dunia bahwasanya Islam ialah agama yang keras, radikal, dan berbagai hal negatif lainnya. Itu semua dikarenakan mereka melihat Islam dari manusianya, umat muslim, bukan dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengetahui semua ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Sekian penjelasan resume materi pendidikan agama Islam semester 5 dari saya. Semoga ini menjadi salah satu referensi untuk kita semua dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.